Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 2% ke angka 5.238. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham LQ45 untuk melihat bagaimana peluang saham-saham ini pada awal September. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap hari. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 5.100. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ASII telah turun di bawah garis EMA 150. Dan saat ini berada tepat atau dekat dengan daerah support berikutnya di EMA 50. Selama 1 bulan ini jika kita lihat di bulan Agustus ini, ASII memang masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 5.500. Sebelumnya ASII juga sempat turun menyentuh daerah support di EMA 50 dan berhasil rebound. Dan saat ini jika kita lihat garis MACD sudah mulai mengarah ke bawah kembali. Jadi yang sebelumnya bergerak sideways saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan 4% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing masih melakukan distribusi. Dan selama hampir 2 minggu ini asing sudah terus melakukan distribusi pada saham ASII. Dari data yang kita dapat ini, peluang ASII untuk turun menembus garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan masih sangat besar. Karena bandar dan asing masih terus melakukan distribusi dan hari ini penurunan lumayan tajam. Apabila dalam 1 minggu ini terkonfirmasi support di EMA 50 terlewati, maka ASII akan turun menuju support berikutnya di harga 4.850. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas sudah harus lebih waspada. Apalagi nanti bulan 9 nanti akan keluar laporan kuartal ketiga. Apabila kuartal ketiga masih minus, maka Indonesia akan masuk pada fase resesi. Ini bisa membuat IHSG akan turun untuk jangka pendek. Walaupun peluang untuk turun seperti bulan Maret sepertinya masih sangat kecil. Tapi peluang untuk turun masih ada. Jadi dalam 1 bulan ke depan, bulan September ini kita harus sangat disiplin dalam melakukan trading. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ASII, bisa tunggu konfirmasi ASII masih bertahan atau enggak dari daerah support di EMA 50 ini. Apabila masih bertahan, teman-teman bisa entry dan boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat mendekati atau menyentuh harga 5.350. Dan apabila dalam 1 minggu yang terkonfirmasi support di EMA 50 terlewati, teman-teman bisa tunggu di daerah support berikutnya di harga 4.850. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Mandiri. Saham Mandiri pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 5.950. Bisa kita lihat di grafik, secara tren jangka menengah saham Mandiri saat ini masih bergerak uptrend. Dan penurunan hari ini membuat saham Mandiri berada tepat di daerah support di harga 6.000. Jadi teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga atas sudah harus hati-hati. Apabila besok terkonfirmasi support di harga 6.000 terlewati, maka garis uptrend Mandiri telah patah. Dan kedepannya Mandiri akan bergerak sideways dan cenderung downtrend. Untuk resisten saat ini jika kita lihat berada di harga 6.350. Jadi Mandiri telah beberapa kali berusaha break dan resisten ini dan terlihat masih gagal. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini.
Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari ini Bandar masih melakukan distribusi pada saham Mandiri. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat melihat saham Mandiri juga masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 6.000 ini. Dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di garis EMA 150. Yang saat ini berada sekitar harga 5.685. Apabila support ini masih bisa bertahan, maka saham Mandiri masih akan bergerak sideways untuk 1-2 minggu ke depan. Tapi apabila support kuat ini terlewati, maka Mandiri terkonfirmasi akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli sahamnya di harga atas, sudah harus lebih disiplin. Selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, saham ini masih bisa di hold. Tapi apabila support kuat ini terlewati, teman-teman sudah harus mempertimbangkan untuk cut loss. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, saat ini amati dulu pergerakan saham Mandiri. Apabila terkonfirmasi berhasil rebound dari daerah support saat mendekati atau menyentuh garis EMA 150, teman-teman masih bisa entry. Tapi sebaiknya hanya swing trade. Jadi beli di daerah support dan saat mendekati daerah resisten ternyata masih gagal break, sebaiknya take profit dulu. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 2040. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini PTBA masih bergerak sideways. Dan 1 minggu terakhir ini masih berada di atas garis EMA 50. Dan hari ini jika kita lihat PTBA telah turun di bawah garis EMA 50 ini dan saat ini berada dekat dengan support kuatnya di harga 2000. Support di harga 2000 ini selalu membuat PTBA bertahan. Jadi setiap kali menyentuh daerah support di harga 2000 atau mendekati, PTBA selalu rebound. Jadi menurut saya saham ini layak untuk kita amati pergerakannya minggu ini. Karena masih ada peluang untuk rebound karena saat ini berada di dekat daerah support kuatnya. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandara melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat hari ini asing juga melakukan distribusi. Dan menariknya sebelum tanggal 31 asing terus melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi contohnya dari tanggal 17 sampai tanggal 30 saja asing masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Jadi baru hari ini saja asing melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, PTBA masih berpeluang untuk turun menyentuh atau mendekati harga 2000. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk membeli di sekitar daerah support kuatnya. Jadi untuk teman-teman yang belum membeli saham ini, amati pergerakan saham PTBA minggu ini. Apabila berhasil rebound dari harga 2000, teman-teman bisa entry. Dan sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jadi teman-teman apabila berhasil membeli di sekitar daerah support di harga 2000, take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 2100. Sedangkan untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 2000, saham PTBA masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA hari ini naik 8% lebih. Jadi yang sebelumnya banyak saham hari ini turun tajam, JPFA merupakan salah satu saham yang masih berhasil naik hari ini. Dan jika kita lihat di grafik, dalam 1 minggu ini saham JPFA sempat berusaha naik mendekati garis EMA 150 tetapi masih gagal. Saat turun mendekati atau menyentuh daerah support di EMA 50 hari ini JPFA berhasil rebound. Dan saat ini telah berada di atas resisten di EMA 150 di sekitar harga 1200. Tapi ingat, walaupun hari ini naik di atas garis EMA 150, belum bisa kita konfirmasi bahwa support resisten kuat ini telah terlewati. Jadi kita harus tunggu konfirmasi pada perdagangan besok hari. Apabila besok hari terbentuk candle putih dan berada di atas garis EMA 150, baru terkonfirmasi resisten kuat ini telah terlewati.
Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 9% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat ini, JPFA dalam 1 minggu ke depan masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya sekaligus resisten berikutnya di harga 1.300. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman hari ini telah berhasil membeli saham JPFA di sekitar garis EMA 50 di bawah harga 1.150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila ingin take profit, boleh take profit apabila terlihat JPFA mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 1.300. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena hari ini naiknya sudah lumayan tinggi, sebaiknya tunggu JPFA terkena pullback dan rebound baru teman-teman entry kembali. Jika kita lihat garis EMA 150 di harga 1.200. Jadi paling aman tunggu JPFA turun mendekati harga 1.200 dan terlihat berhasil naik kembali, baru teman-teman ikutan entry. Dan sama apabila pengen take profit, boleh take profit saat gagal break dari harga 1.300. Tapi apabila tujuannya memang trading jangka menengah atau investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.